Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, tentunya atas segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kita selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, mari kita saling mengingatkan agar membasahi lisan ini dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang terdekat nantinya di yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman, sebagaimana kita ketahui kunci daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu diantara juga memperbanyak sedekah dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Dan juga di samping mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga akan diberikan pahala dan balasan yang berlipat-lipat ganda tergantung dengan kadar keimanan dan keikhlasan kita di dalam berinfak berbagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung dengan kadar keimanan kita. Ada sebuah kisah terjadi di Pulau Jawa. Itu sang pengemudi Vespa. Pada saat lelaki ini mau pergi pengajian, dia mengendarai Vespa. Katakanlah Vespanya agak odong-odong lah gitu kan. Setelah mengeluarkan Vespa, ternyata di engkol-engkolnya agak susah hidup. Dimerengkannya engkol, akhirnya mau di starter. Alhamdulillah. Setelah dicek minyaknya, bensinnya, ada sedikit lagi. Berpikir dia, apakah beli minyak dulu atau langsung pergi pengajian. Pengajian ke arah kiri, sementara minyaknya sebelah kanan orang jualan minyak. Pom bensinnya. Akhirnya dia berpikir, ya sudah nanti terlambat pergi pengajian, langsung nanti saja beli minyaknya. Sesampainya di pengajian, kebetulan pengajian itu membahas masalah keutamaan bersedekah. Sang kiai mengatakan tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, bahkan akan ditambah berlipat ganda. Selesai pengajian, sang kiai tadi mengajak bersedekah, berinfak untuk keperluan ibadah. Akhirnya sang lelaki yang punya Vespa tadi mengeluarkan uang yang ada cuma Rp1.000 di kantongnya. Datang setan atau bisikan bahwa tunggu dulu, kalau engkau infakkan Rp1.000 ini, engkau kan tidak punya uang lagi. Nanti Vespamu kehabisan bensin, kau akan mendorong, malu, capek. Nah itu bisikan setan. Akhirnya ya dia kuat tekad, kalaupun saya harus mendorong kehabisan bensin, tidak apa-apa, saya mau berinfak. Saya yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diceritakan oleh kiai tadi. Akhirnya berinfak dia, dikasihkanlah uang Rp1.000 itu ke kotak amal. Setelah pengajian selesai, pulang. Tak lama setelah berjalan Vespanya kira-kira 200 meter, benar, mogok itu Vespa. Setelah dicek, bensinnya habis. Akhirnya dicek, ya habis. Datang lagi setan tadi. Nah itu kan, ternyata motormu mogok, habis bensin. Kalaulah engkau tidak bersedekah tadi, engkau bisa beli bensin setengah liter. Karena waktu itu bensin 1.000 seliter. Jadi kalau Rp1.000, dapat setengah liter. Berarti 2.000 per liter. Ya. Akan tetapi dia tidak menyesali sedekahnya tadi. Tetap apa boleh buat, walaupun saya harus mendorong, tidak apa-apa.
inilah jadi orang miskin susahnya katanya. Cuman berinfak Rp1.000 saya harus mendorong Vespa. Itu gumamnya di dalam hati. Tak lama beberapa kemudian lewatlah sebuah kijang. Setelah dia mendorong beberapa langkah Vespa itu menuju pulang. Mampirlah kijang yang lewat tadi. Mundur dan turun sang supir itu. Oh, ternyata teman yang lama. Kenapa kawan? Nah, lebih kurang begitu panggilannya. Ini mogok habis bensin lah. Iya. Ayo wis, bahasa Jawanya kan. Wis, sudahlah gitu. Naiklah mobil saya, kita beli bensin. Akhirnya Vespanya diparkir, naiklah mereka berdua menuju pom bensin. Sesampainya di pom bensin, sang pengemudi kijang tadi membeli air minum, dihabiskan air minum itu, diisilah botol minuman tadi dengan bensin 1 liter karena muatnya cuma 1 liter. Ya. Akhirnya benar janji Allah, uang Rp1.000 sudah dikembalikan oleh Allah SWT 2 kali lipat. Tadi diperkirakan hanya bisa membeli bensin setengah liter, ternyata dibelikan 2 liter. Naik kembali ke kijang, mereka pulang lagi menuju Vespanya, mereka ngomong-ngomong banyak, panjang luas. Sang pengemudi kijang tadi berbicara, engkau beruntung, katanya kepada temannya yang mempunyai Vespa tadi. Beruntung apaan? Engkau yang beruntung, sudah punya mobil kijang, bagus, mewah. Kita, katanya, nikah di hari yang sama, bulan yang sama. Tetapi engkau, saya katakan beruntung, sudah punya anak 3. Saya belum punya anak, belum punya keturunan sama sekali. Apa mau engkau ditukar dengan kijang? Minta anak itu saya ambil, katanya. Mereka gelak-gelak ketawa. Ya, mereka banyak cerita tentang seluk-beluk kehidupan yang telah mereka lalui bersama. Karena maklum teman lama. Setelah sampai di Vespa, akhirnya mereka turun. Sang pengemudi kijang mengeluarkan amplop yang isinya tentu uang. Yang sebagai bonus dari perusahaan, yang isinya beliau belum tahu, tidak dibuka. Dan bertutur, ini sahabatku, tolong diambil berapapun isinya, saya ikhlas. Tolong sampaikan salam kepada istrimu. Mohon doa agar kami juga cepat punya keturunan seperti sampeyan sudah punya anak 3 orang. Jadi katanya, insya Allah saya sampaikan. Setelah sesampainya di rumah, si pengemudi Vespa tadi membuka amplopnya. Subhanallah, katanya. Isinya Rp1.000.000. Benar janji Allah. Akan dilipatkan, berlipat-lipat ganda balasan bagi orang yang berimpak fi sabilillah. Dikalikan 1000 kali lipat. Impaknya 1000 dikali 1000 dikembalikan Allah Subhanahu wa taala Rp1.000.000. Subhanallah. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatat sab'a sanabila bikulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya perumpamaan bagi orang yang berimpak sedekah di jalan Allah bagaikan sebuah biji yang ditanam. Sebuah biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Akan dibalas 700 kali lipat, semisal atau lebih, tergantung dengan kadar keimanan dan keikhlasan orang yang berimpak itu. Allah bisa saja melipat gandakan lebih dan lebih dari itu. Jadi melalui hikmah ini, mari sahabatku semua, kita istiqomahkan
perbanyak berinfak. Pastikan di dalam sehari itu kita ada bersedekah kepada yang membutuhkan, entah 1.000, entah 5.000 rupiah, entah 10.000 rupiah, ya, kepada yang layak kita infakkan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya dari kisah sedikit ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan berbagi, kita mengamalkan, berbagi, kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.